Selamat malam, selamat bertemu kembali para pendengar kami dalam program rohani radio streaming kemurahannya. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita ambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 30. Dalam bagian ini juga kita akan melihat siapakah Yesus itu, atau bagaimana pengertian orang banyak tentang Yesus. Siapakah Yesus itu bagi mereka? Siapakah Yesus itu bagi ahli-ahli Taurat? Di sini kita sudah masuk pasal 3, mulai dari pasal 1, Tuhan Yesus sudah banyak memberikan pembelajaran, di mana dia mengajar, menyembuhkan banyak orang sakit, demikian juga mengusir banyak setan. Maka pada pasal 3, ayat 20 sampai 30 ini kita mau melihat siapakah Yesus itu menurut orang banyak. Dan boleh juga siapakah Yesus itu bagi kita. Sebelum kita merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kepadamu Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, menyembah Engkau dan mengaku bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup. Allah kami yang senantiasa berfirman, berkata-kata kepada kami, mengajar kami agar supaya kami semakin mengenal siapakah Tuhan kami itu. Tuhan, malam hari ini juga kami mau sama-sama membaca dan merenungkan firman. Tolong kami, khususnya hamba yang berdiri di depan ini, yang membacakan firman Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada yang mengenal Bapa selain anak. Tidak ada yang mengenal anak selain Bapa. Dan kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, nyatakanlah dirimu kepada kami, sehingga kami boleh dihiburkan oleh perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita renungkan, saya bacakan untuk saudara Markus pasal 3 ayat 20 sampai 30. Yesus dan Beelzebul. Ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah,
rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Ayat 27, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat 20 menjelaskan, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Begitulah keadaan pelayanan Tuhan Yesus sewaktu dia di bumi. Di mana saja dia berada, orang-orang datang berkerumun. Mungkin untuk mau mendengar firman, mungkin juga mau melihat apa yang Tuhan Yesus katakan, mungkin juga mau memperoleh kesembuhan. Tapi dijelaskan tadi di sini, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Tentunya rumah ini di mana Tuhan Yesus lalu tinggal, atau mungkin tempat dia melayani. Walaupun sebenarnya kita ketahui bahwa di mana-mana Tuhan Yesus sering melayani, baik di rumah ibadat, baik di kota-kota lain, tapi di sini disebutkan di rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Jadi oleh karena pelayanan begitu banyaknya orang datang, maka disebutkan tadi murid-murid dengan Tuhan Yesus makan pun tidak ada waktu. Ayat 21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ada lagi orang mengatakan bahwa Yesus tidak waras lagi, dikarenakan begitu padatnya pelayanannya, sampai makan pun tidak sempat. Sehingga keluarganya mendengar akan perkataan itu. Perkataan yang mana orang banyak mengatakan bahwa dia tidak waras lagi, karena dia begitu sungguh melayani setiap orang yang dibutuhkan pelayanan. Karena dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sehingga orang-orang lain mengatakan dia tidak waras lagi. Sehingga keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, mengajak dia pulang.
Tampak-tampaknya di sini keluarganya pun belum mengenal siapakah Yesus itu. Ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang ke Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ada lagi pendapat ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem mengatakan bahwa Yesus itu kerasukan Belzebul. Belzebul itu adalah sebuah nama penghulu setan. Ahli-ahli Taurat mengajar di rumah ibadat mengatakan bahwa Yesus kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana pendapat orang tentang siapakah Yesus itu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu sudah tidak waras lagi karena dia melayani, makan pun tidak sempat lagi. Dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mengatakan bahwa dia kerasukan Belzebul, penghulu setan, karena dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membebaskan orang yang kerasukan setan. Ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus kerasukan Belzebul. Lalu apa yang dikatakan atau apa reaksi Tuhan Yesus atas reaksi orang banyak dan ahli-ahli Taurat ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak pernah tersinggung apa pendapat orang tentang dirinya. Demikian juga dalam bagian ini, dia tidak begitu tersinggung bahwa ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa dia kerasukan Belzebul. Lalu dengan demikian, bagaimana reaksi Tuhan Yesus terhadap mereka ini? Apa yang dikatakan oleh Yesus terhadap pendapat ahli-ahli Taurat? Ayat 23, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Apa yang dikatakan? Wahai kamu ahli-ahli Taurat, kalau kamu katakan saya kerasukan Belzebul, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Iblis, roh jahat, tidak akan dapat mengusir roh jahat. Saya bukan kerasukan Belzebul. Tuhan Yesus berusaha memberikan pengertian ahli-ahli Taurat ini yang salah terhadap Tuhan Yesus. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Artinya, dengan demikian, tidaklah mungkin iblis melawan iblis.
Karena kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa iblis tidak mungkin mengusir iblis. Bagaimana tentang pendapat kita? Bagaimana pandangan Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Mungkinkah iblis mengusir iblis? Atau mungkin ada suatu pengalaman saudara melihat bagaimana seorang dukun mengusir roh jahat, mengusir iblis terhadap seorang yang kerasukan iblis. Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Tidak mungkin iblis mengusir iblis. Karena kalau suatu kerajaan, yaitu kerajaan iblis terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan sebagaimana jika rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan iblis. Saya ulangi, demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, iblis tidak akan mungkin mengusir iblis. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam bacaan kita ini, apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa siapakah Yesus itu menurut orang lain? Yang pertama tadi, bahwa Yesus itu dikatakan ia tidak waras lagi. Karena begitu sibuknya dia melayani, sampai-sampai makan pun tidak sempat. Dan yang kedua, pendapat ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus itu kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan dia mengusir setan. Tapi Tuhan Yesus mau meluruskan pengertian mereka, mau melayani mereka, sehingga Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana mungkin iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan diri sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahan. Demikianlah kesimpulannya, bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa iblis tidak mungkin mengusir iblis. Ayat 27, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dia dapat merampok rumah itu. Pada ayat ini Tuhan Yesus berkata tentang kuasa, soal kuasa, bahwa tidak seorang pun dapat memasuki rumah yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu.
Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa setan iblis itu pun memang mempunyai kuasa. Tetapi Tuhan Yesuslah yang lebih berkuasa, yang bisa merampas orang yang telah dirasuki oleh roh jahat, yang bisa membebaskan setiap orang yang dirasuki orang jahat. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Jelas bahwa Tuhan Yesus yang lebih berkuasa. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, Dia membebaskan orang-orang yang dirasuki roh jahat. Bukan dengan kekuatan Beelzebul, melainkan dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus membebaskan orang-orang yang dirasuki roh jahat. Ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua orang yang saya ulangi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Artinya bahwa kalau kita menghujat, kalau kita berdosa, masih mengaku dosa, berdosa kepada Tuhan, dosa itu masih bisa diampuni. Kecuali kalau ayat 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi kalau kita masih merasa kita adalah orang berdosa, kita masih memperoleh kesempatan, memperoleh pengampunan dosa. Tapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Karena Roh Kudus yang mengingatkan, menjelaskan karena dosa dan kebenaran. Roh Kudus yang membuat kita mengerti bahwa kita adalah orang berdosa. Tapi jika menghujat Roh Kudus, melawan Roh Kudus, sebagaimana ahli-ahli Taurat kita mengatakan bahwa ia kerasukan Beelzebul. Bagaimana Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus membebaskan orang-orang yang kerasukan setan, tetapi orang-orang dari Yerusalem ahli Taurat tadi mengatakan ia kerasukan Beelzebul. Artinya dia menghujat Roh Kudus. Apa yang telah dijelaskan oleh Roh Kudus kepadanya, dia dengan sengaja menolak. Dengan demikian, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, karena mereka telah bersalah, berbuat dosa yang kekal. Saya ulangi, kalau kita berbuat dosa dan mengetahui kita orang berdosa, masih ada kesempatan dosa itu diampuni. Tetapi jika Roh Kudus telah mengingatkan akan kebenaran dan sengaja menolak akan Roh Kudus, itu merupakan perbuatan dosa kekal, dosa yang tidak dapat diampuni, sampai kapanpun tidak akan diampuni, karena Roh Kudus menjelaskan akan dosa, menjelaskan akan kebenaran, tetapi mereka dengan sengaja menolaknya, menghujat Roh Kudus dan mengatakan bahwa Yesus itu kerasukan Beelzebul. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang yang melakukan atau menghujat Roh Kudus itu terjadi kepada orang yang belum percaya.
itu terjadi kepada orang yang belum memiliki Roh Kudus, belum dilahirkan kembali. Tetapi orang yang telah percaya, yang telah memiliki Roh Kudus, kalau dia jatuh dalam dosa, itu orang itu dinamakan atau membuat Roh Kudus berduka. Jadi kalau menghujat Roh Kudus, melawan Roh Kudus, ini adalah dosa kekal, dosa yang tidak mendapat pengampunan. Dan itu terjadi kepada orang yang belum percaya. Dan kepada orang yang sudah percaya, yang sudah memiliki Roh Kudus, kalau dia terjatuh di dalam dosa, maka Roh Kudus berduka. Ayat 30, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa Yesus kerasukan roh jahat. Itulah buktinya bahwa dia dengan sengaja tidak mau menerima apa yang telah diajarkan dalam bagian ini. Dijelaskan oleh Roh Kudus bagaimana Tuhan Yesus membebaskan orang yang kerasukan. Sehingga ahli-ahli Taurat ini melakukan berbuat dosa kekal, yaitu dosa yang tidak dapat diampuni. Terima kasih. Apa kesimpulan renungan kita ini? Saya ulangi sedikit lagi bahwa orang-orang mengatakan bahwa Yesus itu tidak waras lagi karena begitu sibuknya dia melayani sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yang kedua, ahli-ahli Taurat juga mengatakan bahwa Yesus itu kerasukan Beelzebul. Dengan pengulus setan, ia mengusir setan. Dan Tuhan Yesus melayani mereka mengatakan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga lah kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masing-masing kita bisa merenungkannya. Siapakah Yesus itu bagi kita? Siapakah Yesus itu bagi saudara? Dan Tuhan Yesus tidak pernah merasa tersinggung apapun pendapat orang terhadapnya, apapun kesimpulan orang terhadap dirinya. Tapi dia di sini berusaha untuk melayani setiap orang, untuk memberikan pengertian kepada setiap orang, khususnya kepada ahli-ahli Taurat ini, agar dengan demikian mereka bisa diselamatkan. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kau telah melayani ahli-ahli Taurat dan orang banyak itu, sekaligus melayani kami. Kau telah berkata bahwa bagaimana mungkin iblis melawan iblis, karena kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, maka kerajaan itu akan berakhir. Terima kasih Tuhan, hamba sudah habis berkata-kata, sudah selesai berkata-kata. Hamba terbatas Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus menyatakannya, menjelaskannya kepada setiap kami, khususnya kepada pendengar kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.